Selamat siang anak-anak. Hari ini Ibu akan membawa kalian untuk belajar tentang dimensi. Nah, apa saja itu dimensi? Kalau kalian mengamati benda-benda di sekitar kalian, ada bermacam-macam dimensi. Yang bisa kalian amati itu biasanya hanya ruang. Sedangkan yang kalian misalnya mengamati dari pagi sampai malam itu namanya waktu. Nah, ada berapa banyak dimensi yang kalian kenal? Masih ingat tentang 7 besaran pokok? Nah, dari 7 besaran pokok, kita akan mendapatkan 7 dimensi yang sama. Jadi, misalnya ada 7 besaran pokok. Ini masing-masing punya juga dimensinya. Jadi, kalau ada 7 besaran pokok, maka ada 7 dimensi. Perhatikan baik-baik. Kalian harus membuka buku kalian agar bisa melihat dengan seksama ada dimensi apa saja. Perhatikan baik-baik cara memberikan simbol dimensi. Nah, yang pertama itu dimensi panjang. Jadi ada 7 besaran pokok. Yang pertama panjang. Simbolnya L kecil, huruf kecil. Ini dimensinya L besar tapi harus pakai kurung siku. Jadi kalau dimensi itu selalu gunakan kurung siku. Kemudian yang kedua, waktu. Simbolnya T kecil, bahasa Inggrisnya time. Nah, time ini simbolnya pakai dimensi huruf T besar, pakai kurung siku. Kemudian ada yang mirip dengan waktu, namanya temperatur atau suhu. Nomor 3, suhu. Simbolnya T besar. Ini dia tidak pakai T besar sebagai dimensinya, tapi kita rubah ke huruf ini, theta. Ini bahasa lain ya. Coba cari tahu bahasa apa kira-kira ini. Bahasa ini yang akan sering digunakan sebagai simbol-simbol dalam fisika. Jadi kita pakai simbol theta sebagai dimensinya. Theta di kurung siku. Kemudian yang keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, silakan tulis di buku catatan kalian. Jangan sampai ada besaran turunan yang masuk di sini. Nah, perhatikan baik-baik. Satu besaran pokok memiliki satu simbol dan satu dimensi. Di sebelah sini Ibu berikan besaran turunan. Kalau besaran turunan itu diturunkan dari besaran pokok ini. Masih ingat materi yang Ibu kasih sebelum video minggu lalu? Jadi Ibu kasih dalam bentuk catatan kecil ketika kita lagi meeting ya. Jadi di sini ada besaran turunan. Contohnya besarannya diturunkan dari panjang dengan panjang. Jadi di sini besaran turunan panjang dikali panjang, ini sama dengan luas. Jadi ini luas. Oke. Ini salah satu besaran turunan, ini contohnya ya. Jadi diturunkan dari besaran panjang. Kemudian yang kedua, ada juga yang namanya panjang dibagi waktu. Jadi panjang dibagi waktu. Ini biasanya disimbolkan dengan yang namanya kecepatan. V. Jadi perhatikan baik-baik. Ini simbolnya kalau di fisika kita gunakan A atau area. Jadi ini V pakai besaran vektor. Jadi ingat ya, kalau misalnya kecepatan itu kita pakai V tebal. Kalau kelajuan V-nya tipis. Jadi ada luas, ada kecepatan, dan macam-macam besaran turunan. Perhatikan baik-baik karena di sini kalian akan mendapatkan tugas untuk membuat dimensi dari besaran turunan-turunan. Jadi tugas kalian di buku catatan, terus di buku catatan ya, kalian tulis sebanyak 20 besaran turunan beserta dimensinya. Kalau tahun lalu itu Ibu minta 50 besaran turunan, tapi sekarang Ibu cukup kasih kalian 20 saja besaran turunan. Jadi besaran turunan itu yang penting dia diturunkan dari besaran pokok dan mengandung lebih dari satu besaran pokok. Jadi misalnya 3, ada besaran yang kalian tidak kenal, tapi cari tahu saja dari satuannya, bisa dicari dari tahu satuannya. Misalnya kilogram meter per sekon. Ingat ini satuan ya. Diperoleh kilogram itu satuannya besarannya
Ingat, kilogram besaran dari massa. M itu meter itu dia satuan dari panjang. Atau simbolnya yang lalu kita pakai simbol L ya. Di sini dia pakai simbol L. Jadi ini panjang kita boleh ganti L, boleh juga pakai P, boleh juga pakai tinggi. Kemudian dibagi S itu waktu, berarti di sini time. Jadi di sini massa dikali panjang dibagi waktu. Ini dia yang namanya besaran turunan. Kemudian kalau kita cari dimensinya, jadi di sini dimensi. Yang ini tadi untuk memperoleh besarannya apa, dan yang ini namanya satuan. Oke, sekarang kita lihat dimensinya. Dimensi massa. Massa itu dimensinya M huruf besar pakai siku. Kita kali L itu panjang, L besar, dan waktu itu time kita pakai T besar pakai kurung siku. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Kalau di buku-buku biasanya kita akan memperoleh seperti ini. Kita gunakan di satu bagian saja, jangan dibawa satu dan di atas dua. Kita harus naikkan ini menjadi sama-sama penyebut. Jadi di sini M atau sama-sama pembagi ya. Kurung siku kali L kurung siku dikali T kurung siku. Tapi ingat, karena tanda bagi berubah menjadi tanda kali, kita harus naikkan ke atas menjadi pangkat minus 1. Karena di sini pangkat 1, pangkat 1, pangkat 1. Ini aturan matematika ya, kalau pangkat 1 dihilangkan. Jadi ternyata dimensi dari besaran ini adalah ini. Nah, sekarang kalian harus menulis 10 besaran turunan beserta dengan dimensinya, jabarkan seperti ini. Jadi tulis di sini nomor 1, ini dibalik ya. Jadi nomor 1 besarannya, misalnya besarannya gaya. Gaya itu satuannya kilogram, meter per sekon, misalnya begitu. Atau tekanan misalnya satuannya adalah ini. Kemudian satuannya apa, dimensinya kalian tulis seperti ini, dan harus dibuat menjadi satu, pokoknya semuanya ada sebagai pembagi. Jangan taruh lagi sebagai yang angka yang dibagikan ataupun sebagai penyebut. Rubah dalam bentuk seperti ini semuanya. Oke, demikian pertemuan kita untuk minggu ini, dan Ibu harap karena ini sangat singkat jangan sampai kalian melupakan materinya. Terima kasih.